Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata visi guru penggerak modul 1.3 A.10 oleh Galiwangi calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Tasikmalaya. Untuk menyelesaikan modul 1.3 A.10, saya dibantu oleh Bapak Fasilitator calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Bapak Elan Lesmana. Visi guru penggerak yang saya buat yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila melalui nilai dan peran guru penggerak berbasis pelayanan prima. Ada 3 kegiatan untuk mewujudkan visi tersebut. Yang pertama, kegiatan Jumat Mengaji sebagai penanaman karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari profil pelajar Pancasila. Pada konsep aksi nyata modul 1.1 dan modul 1.2 lebih menekankan pada 5 karakter profil pelajar Pancasila pada kegiatan belajar mengajar. Pada modul 1.3 ini, saya mencoba menanamkan karakter pertama dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Melalui kegiatan Jumat Mengaji ini harus menjadi pondasi karakter utama yang harus siswa miliki yang berhubungan dengan akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kegiatan Jumat Mengaji ini menggunakan manajemen perubahan yang dinamai IA, Inquiry Apresiatif dengan model Bagja yang digagas oleh David Cooper Reader. IA merupakan manajemen perubahan yang membawa perbaikan pada suatu sistem organisasi atau komunitas dengan melihat kekuatan dan melihat hal-hal positif yang kita miliki. Misalnya, Bapak Kepala Sekolah, guru dan TU, siswa dan orang tua, sarana-prasarana, serta koneksi luar sekolah. Sedangkan Bagja adalah kepanjangan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Melalui kegiatan Jumat Mengaji ini, kita bisa laksanakan, walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Dengan berkolaborasi dengan orang tua, pihak sekolah memberikan masukan kepada anaknya ketika hari Jumat untuk membiasakan mengaji Al-Quran boleh pagi hari, sebelum beraktivitas. Nantinya akan belajar online mata pelajaran dari guru-guru lain. Kegiatan Jumat Mengaji ini juga merupakan rencana perubahan dari kegiatan Jumat Mengaji yang biasa dilakukan di sekolah. Hanya saja dipindahkan ke rumah masing-masing siswa yang dipantau oleh orang tua. Dan mengisi jurnal kegiatan positif siswa setelah mengaji. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, peralatan pendidikan merupakan cara-cara mendidik yang beragam. Namun, beliau membaginya menjadi 6 cara. Yang pertama, memberi contoh. Yang kedua, pembiasaan. Yang ketiga, pengajaran. Yang keempat, perintah, paksaan, dan hukuman. Yang kelima, laku. Yang keenam, pengalaman lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa alat-alat itu tidak perlu digunakan semua. Beliau pun menyampaikan bahwa ada yang tidak sepakat, terutama dengan penggunaan cara nomor 4. Beliau pun menyatakan penggunaan cara-cara tersebut harus dihubungkan dengan jenjang usia dan perkembangan murid, yang merupakan kodrat mereka. Dokumentasi kegiatan Jumat Mengaji sebagai penanaman karakter beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari profil pelajar Pancasila. Ini siswa kami, Neng Nida di kelas 11 MIPA 1 yang sedang mengaji oleh ustadznya di rumah. Ini saudara Piki yang sedang mengaji oleh ibunya di rumah. Dan ini saudara Ani sedang dibimbing ngaji oleh ibunya di rumah. Menerapkan inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi murid dan membuat strategi untuk menumbuhkannya. Kita buat tahapan-tahapannya sesuai dengan tahapan Bagja. Pertama, buat pertanyaan.
Di sini kita akan membuat pertanyaan bagaimana program Jumat mengaji dilakukan di rumah lebih menyenangkan dan berpihak pada murid. Setelah itu kita susun tindakan yang perlu dilakukan. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Di sini kita juga sama memberikan sebuah pertanyaan dan kita juga membuat tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Di sini kita juga susun pertanyaan-pertanyaannya dan kita juga buat tindakan yang perlu kita lakukan sesuaikan dengan gali mimpi. Tahapan yang keempat, jabarkan rencana. Di sini kita buat sebuah pertanyaan. Setelah itu kita susun tindakan yang perlu kita lakukan kaitkan dengan jabarkan rencana. Tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pada tahapan ini kita perlu menyusun bagaimana rancangan-rancangan terhadap Jumat mengaji tersebut. Kegiatan yang kedua yaitu bentuk aksi nyata modul 1.3. Yang kedua, visi guru penggerak dengan konsep inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Bentuk kegiatannya mewujudkan generasi melek membaca berbasis literasi digital e-purpose untuk menyongsong merdeka belajar bagi seluruh siswa. Kekuatan yang kita miliki, mayoritas siswa banyak berkunjung ke perpustakaan sekolah. Walaupun pada masa pandemi ini, siswa pun masih banyak yang meminjam buku ke perpustakaan sekolah sebagai pedoman buku bacaan berbagai mata pelajaran. Hadirnya program e-purpose merupakan suatu jawaban untuk membantu siswa agar bisa tetap belajar di rumah, dimanapun, kapanpun, dan juga dijadikan peningkatan kemampuan literasi membaca siswa yang menjadi bekal siswa dalam AKM kelak. Tahapan bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan. Bagaimana antusiasme siswa terhadap minat baca buku pelajaran di sekolah? Yang kedua, adakah fasilitas yang telah disediakan sekolah untuk meningkatkan literasi membaca? Yang ketiga, setujukah siswa-siswi jika dibuat e-purpose di SMA Negeri 1 Cikatomas? Tahapan bagja yang kedua, ambil pelajaran. Ada 3 pernyataan. Yang pertama, berdasarkan data pengunjung perpustakaan siswa, di masa pandemi ini masih banyak yang meminjam buku mata pelajaran di perpustakaan. Yang kedua, bentuk soal AKM menitik beratkan literasi membaca. Yang ketiga, mendapatkan dukungan dari P4TK IPA dalam mengadakan literasi sains. Tahapan bagja yang ketiga yaitu gali impian. Ada 3 impian yang saya buat. Yang pertama, terwujudnya siswa yang gemar membaca. Yang kedua, mampu mengerjakan soal-soal AKM. Yang ketiga, murid siap menyongsong industri 4.0 setelah lulus. Tahapan bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertama, meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu, setelah itu Ibu Kepala Perpustakaan dan anggotanya. Yang kedua, mensosialisasikan kepada guru mempelai untuk menggunakan e-purpose di setiap pelajarannya. Yang ketiga, fasilitas Wi-Fi diperluas ke semua kelas jika sudah tatap muka. Yang keempat, memberikan angkat respon siswa terkait adanya program e-purpose. Tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Memonitoring kunjungan online siswa pada program e-purpose. Yang kedua, memonitoring kompetensi capaian berdasarkan penerapan program e-purpose ini. Dokumentasi kegiatan siswa berliterasi di perpustakaan SMA Negeri 1 Cikatomas ini. Kebetulan e-purpose yang sedang dibuat sedang tahapan rancangan dan belum bisa tatap muka. Jadi belum bisa disosialisasikan ke siswa-siswi. Bentuk aksi nyata modul 1.3 yang ketiga, visi guru penggerak dengan konsep inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Bentuk kegiatannya, mewujudkan adaptasi kebiasaan baru untuk meningkatkan kedisiplinan dengan penerapan 3M dalam menyongsong persiapan tatap muka tahun ajaran baru. Latar belakangnya, pandemi COVID-19 semakin cepat bermutasi dari varian Alpha hingga terakhir Juni 2021 menjadi varian Delta. Adanya sosialisasi penerapan 3M ini diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikatomas dapat meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Mencegah tertular lebih baik karena kita tidak tahu carrier atau pembawa virus tersebut. Sayangi orang tua Anda yang sangat rentan terhadap virus ini.
Yang muda, biasakan berolahraga dan konsumsi makanan-makanan yang sehat. Adapun tahapan Bagja pada kegiatan ini yaitu pertama, buat pertanyaan. Bagaimana kepedulian siswa terhadap wabah pandemi ini? Pertanyaan yang kedua, siapkah fasilitas sarana prasarana protokol kesehatan untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru di sekolah? Yang ketiga, efektifkah pembuatan video sosialisasi 3M ini? Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Berdasarkan data kenaikan dari Kemenkes yang semakin pesat. Yang kedua, maraknya masyarakat dengan gejala COVID-19 terbaru yang lebih cepat menular. Yang ketiga, siswa-siswi harus memberikan panutan serta contoh bagi masyarakatnya di sekitarnya melalui video sosialisasi penerapan 3M. Tahapan Bagja yang ketiga yaitu gali impian. Terwujudnya siswa yang disiplin mematuhi protokol kesehatan. Impian yang kedua, masyarakat mampu beresonansi terhadap sosialisasi penerapan 3M tersebut. Impian yang ketiga, mengharapkan pembelajaran di sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat. Tahapan Bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertama, minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah berkolaborasi dengan Bapak Kepala dengan beserta jajarannya dalam pembuatan video sosialisasi dan perwakilan siswa. Yang kedua, mensosialisasikan hasil video penerapan 3M tersebut ke semua wali kelas untuk dilakukan di setiap siswa bepergian. Yang ketiga, semua komponen sekolah meningkatkan kedisiplinan agar menjadi tuntunan. Tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Memonitoring adaptasi kebiasaan baru dengan melihat siswa ketika masuk ke lingkungan sekolah. Yang kedua, memberikan masker gratis dan menyediakan hand sanitizer, sabun di lingkungan sekolah. Selanjutnya silakan tonton hasil video penerapan 3M oleh Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya untuk dijadikan sebagai sosialisasi bagi semua siswa di Sekolah SMA Negeri 1 Cikatomas. Terima kasih sudah menonton aksi nyata modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Saya Galiwangi, mohon pamit. Tiga Pak. Assalamualaikum.
Saya Rian Gusira, perwakilan Ekskul Paskibra. Saya Nindida Fadila Amana, perwakilan Ekskul Pramuka. Saya Putri Rahmawati, perwakilan Ekskul PMR. Saya Meli Mardiani, perwakilan Ekskul PKS. Saya Muhammad Panji Nugraha, perwakilan dari Ekskul PAPK. Kami, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikatolas, siap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan,